Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renita, saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri, yaitu dengan judul Analisis Enterprise Arsitektur pada Instansi Pemerintah. Studi kasusnya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Di sini dengan mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan dosen pengampu Pak Bambang Suprapto Eskom MTI. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang analisis bisnis proses. Di sini ada dua, yaitu proses utama, layanan, dan yang ketiga itu permasalahannya sendiri, yaitu proses utama. Pendaftaran permohonan layanan administrasi kependudukan. Yang kedua, verifikasi persyaratan. Yang ketiga, verifikasi persyaratan atau validasi data penduduk. Yang keempat, proses pencetakan dokumen. Yang kelima, yaitu penyerahan dokumen kepada masyarakat. Layanannya biasanya yaitu ada pembuatan KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, dan identitas anak atau KIA. Permasalahannya di pembuatan administrasi kependudukan yaitu biasanya terjadi masih terdapat proses manual, data belum sepenuhnya terintegrasi, atau antrian pelayanan tinggi dan duplikasi input data. Yang kedua yaitu saat kedua ketiga yaitu value change di Dukcapil bisa disebut dengan rantai nilai. Biasanya ini adalah bisa digambarkan oleh proses utama dan proses pendukung yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau bisa disebut di Dukcapil untuk memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Yang pertama, primary activities, yaitu pelayanan administrasi kependudukan, verifikasi data, validasi dokumen, penerbitan dokumen, dan pelayanan pengaduan. Yang kedua, yaitu supporting activity. Biasanya itu manajemen SDM, infrastruktur TI, pengelolaan database, keuangan, pengadaan sarana prasarana. Biasanya tujuannya yaitu memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, akurat, transparan, dan berkualitas. Terus yang slide keempat yaitu business capability. Business capability adalah kemampuan inti yang dimiliki suatu organisasi untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan bisnisnya. Yang ini bisnis capability terdapat tiga yaitu core capability, supporting capability, dan strategi capability. Di sini core capability terdapat pengelolaan data penduduk, verifikasi dokumen, pelayanan publik, penerbitan dokumen kependudukan. Yang kedua yaitu supporting capability. Ke adanya yaitu manajemen SDM, manajemen keuangan, pengelolaan arsip digital, pengelolaan infrastruktur TI. Yang ketiga yaitu strategi capability, integritas data nasional, digital governance, pelayanan publik berbasis digital. Slide ke 5 yaitu data arsitektur adalah rancangan bagaimana kependudukan dikumpulkan, disimpan, dikelola, diintegrasikan, diamankan, dan dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Di sini ada dua data utama dan database. Data utama yaitu biasanya terdapat data penduduk, data keluarga, data kelahiran, data kematian, dan data perpindahan penduduk. Yang kedua yaitu database. Database biasanya terdiri database kependudukan, pelayanan, penggunaan, dan permasalahannya yaitu redundansi data, sinkronisasi data belum optimal, dan kualitas dan eksistensi data perlu ditingkatkan. Lanjut slide ke-6 yaitu application architecture adalah rancangan aplikasi dan sistem yang digunakan untuk mendukung proses bisnis pelayanan administrasi kependudukan. Di sini ada tiga yaitu aplikasi adalah sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAP, website pelayanan online, mobile service, sistem antrean online.
Yang kedua, integrasi sistem Dukcapil Nasional, Pemerintah Daerah, BPJS Kesehatan, KPU, Instansi Pendudukan. Di sini ada manfaatnya yaitu mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan input data, meningkatkan efisiensi operasional, dan memudahkan akses layanan masyarakat. Lanjut slide ke-7 yaitu A. Teknologi arsitektur adalah rancangan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional aplikasi dan pengolahan data administrasi agar berjalan dengan baik, aman, dan efisien. Biasanya terdapat infrastruktur. Infrastruktur terdapat server, database server, cloud storage, gear, LAN, dan internet firewall. Kedua itu teknologi web-based system, mobile application, API integration, virtual server, backup server. Keamanan SSL atau TLS, firewall, backup data, disaster recovery, plan DRP. Lanjut, slide ke-8. Rekomendasi integrasi enterprise arsitektur. Rekomendasi terdapat 4 yaitu bisnis, data, application, dan teknologi. Bisnis biasanya terdapat digitalisasi seluruh proses pelayanan. Ini biasanya terjadi di eh, pihak kabupaten atau di provinsi. Data yang kedua yaitu data, implementasi single data penduduk, master data, manajemen MDM. Tadi bisnis juga terdapat penyederhanaan SOP pelayanan. Terus yang ketiga yaitu application, integrasi seluruh aplikasi menggunakan API. Terus yang selanjutnya itu implementasi single sign-on atau SSO. Yang keempat yaitu teknologi cloud computing, data center terintegrasi, dashboards, monitoring, dan peningkatan cyber security. Oke, ini yang slide ke-9 yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari enterprise arsitektur pemerintah mampu meningkatkan efisiensi proses pelayanan publik, integrasi data mengurangi duplikasi informasi dan peningkatan akurasi data, pemanfaatan teknologi mempercepat proses administrasi kependudukan dan digitalisasi meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Enterprise arsitektur menjadi fondasi dalam mewujudkan digital government zaman sekarang. Oke, untuk terakhir yaitu penutup. Di sini bisa dikatakan dengan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada masyarakat melalui enterprise arsitektur. Oke, cukup materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.